Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam seluruh hadirin yang saya hormati. Nah, satu tentu yang secara teknis itu adalah pandemi COVID-19 ini. Ini tantangan kita yang pertama, khususnya menjelang hari H pelaksanaan pemilu atau pilkada kita tanggal 9 Desember yang akan datang. Dan seperti kita ketahui, setidaknya dalam 3 hari terakhir ini tingkat positif COVID-19 ini bukan menurun malah meningkat gitu. Ini menurut saya menjadi warning yang cukup kuat bagi kita bersama untuk betul-betul memastikan bahwa tanggal 9 itu khususnya ya seluruh protokol COVID-19 itu wajib dilaksanakan oleh semua. Jadi tidak hanya penyelenggara tetapi juga peserta dan masyarakat gitu. Semua harus betul-betul memastikan ini, jangan sampai ya kalau kita lihat tren yang makin meningkat ya hari demi hari, bahkan kemarin seperti kita ketahui sudah mencapai hampir 8.000 ya per hari ya tingkat COVID-19-nya gitu. Dan ini tentu saja harus betul-betul menjadi cermatan kita gitu. Ini tantangan pertama, poin A dari 5 tantangan Pilkada 2020 ini gitu. Yang kedua, dengan sendirinya perlu mencermati kesiapan teknis pelaksanaannya gitu. Saya tidak tahu karena sebetulnya mungkin nanti akan dijawab oleh Pak Arief kalau sudah hadir, yaitu soal kesiapan APD pelaksana pemilu gitu, atau penyelenggara pemilu dalam ini KPU khususnya, karena mereka yang selama hampir 1 hari itu berhadapan langsung dengan masyarakat, dengan para pemilih. Nah, yang kedua tantangan kita di Pilkada 2020 ini adalah dinasti yang makin menguat ya. Dalam temuan negara institut seperti yang sudah disampaikan oleh mereka, terdapat 124 calon dinasti dalam pilkada ini terindikasi kuat sebagai calon dinasti gitu. 50 kandidat di bupati, 30 calon wakil bupati, 20 calon wali kota, 8 calon wakil wali kota, 5 calon gubernur dan 4 calon wakil gubernur. Jadi kalau kita lihat trennya sejak tahun 2014 ya, di mana tren dinasti ini mulai menguat di dalam pelaksanaan pilkada kita, kelihatan siklusnya bukan landai menurun tetapi terus meningkat gitu. Dan 2020 ini justru rekor baru lagi, di mana hampir 124 calon yang terlibat di dalam pencalonan pilkada 2020 terindikasi terkait dengan dinasti politik. Jadi siklusnya bukan meningkat nih dinasti ini, siklusnya bukan landai apalagi menurun gitu, tapi siklusnya meningkat ya waktu demi waktu gitu ya, dan dinasti politik itu. Dan itu diperkuat oleh survei yang dilakukan kemarin dari Global Corruption Barometer 2020 ya, kemarin baru di launching oleh kawan-kawan Transparansi Internasional. Indonesia ya di dalam survei itu dinyatakan sebagai negara dengan tingkat nepotisme politik kedua se-Asia setelah India gitu. Jadi India adalah negara pertama yang paling banyak mengadopsi politik nepotisme. Di bawah India itu adalah Indonesia gitu. Yang ketiga, problem yang kita alami itu adalah soal politik uang yang juga bukan menurun tapi tetap stabil meskipun mungkin tidak meningkat ya. Jadi politik uangnya tetap stabil, tidak menurun, tetapi tidak ada juga gejala untuk meningkat gitu ya. Itu sudah dikonfirmasi oleh setidaknya 4 survei yang dilakukan akhir-akhir ini menjelang pelaksanaan pilkada, yaitu kawan-kawan di SPD ya, kemudian ada LIPI, survei LIPI, survei LSI, Lembaga Survei Indonesia, dan terakhir yang kemarin juga diungkapkan oleh Global Corruption Barometer, yaitu di mana para pemilih kita mayoritas ya hampir 70%, mungkin salah 80% tetap bersedia menerima uang ya di dalam pelaksanaan pilkada ataupun politik secara umumnya gitu. Tapi jangan lupa, meskipun tidak terlalu kencang ternyata dan kita layak bersyukur di pilkada 2020 ini adalah soal politik identitas ya. Politik identitas memang ya tidak terasa begitu kental di dalam politik pilkada 2020, tetapi ya tetap ancaman yang cukup beresiko bagi demokrasi kita di masa yang akan datang. Bahkan saya seringkali mengatakan ancaman politik identitas ini jauh lebih berbahaya ya daripada politik uang. Nah, yang terakhir, Bang Bursa, dan ini menurut saya juga persoalan yang betul-betul harus kita bincangkan, yaitu
hukum pilkada yang tidak berlaku secara efektif. Jadi bukan hanya pilkada sebetulnya, juga pemilu secara umum. Hukum pemilu kita ini tidak berjalan secara efektif. Yaitu apa? Mengubah politik jalanan ke satu segi ke politik elektoral gitu. Nah, misalnya saya mau mengatakan begini, mereka yang dahulu atau ya sebagian masyarakat kita yang dahulu menolak undang-undang Omnibus Law, mestinya ya sikap itu transformasi ke sikap elektoral mereka. Setidaknya dalam Pilkada 2020. Mereka harus memberikan sinyal yang kuat ya terhadap partai politik yang mendukung katakanlah ya undang-undang Omnibus Law untuk memperhatikan suara masyarakat melalui pilkada gitu. Jadi di pilkada ini hukum politiknya diberlakukan. Yang abai, yang cuek, yang tidak peduli pada suara rakyat, mereka punya potensi untuk ditinggalkan oleh masyarakat melalui pemilu atau pilkada. Sebaliknya yang ikut ya mendengar, mematuhi suara rakyat ya atau suara pemilih, ya mereka akan dipilih lagi oleh masyarakat di dalam politik gitu. Yaitu mereka yang tidak puas pada satu keputusan politik di tingkat nasional ya misalnya, itu bisa diimplementasikan mereka protesnya di dalam politik elektoral yang dimulai dari elektoral di tingkat lokal, dalam hal ini adalah pilkada gitu. Kedua adalah harus kita akui hasilnya tidak memuaskan gitu. Tidak memuaskan itu dalam bentuk apa? Dalam global corruption barometer yang kemarin juga sudah disampaikan, lagi-lagi disampaikan adalah persepsi publik yang paling tinggi terhadap institusi negara yang paling korup itu adalah DPR gitu. Dan DPR itu adalah produk politik, produk elektoral, produk pemilu gitu kira-kira. Jadi di satu segi pemilu nasional kita melahirkan ya anggota DPR yang institusinya dipercaya oleh publik sebagai lembaga yang salah satu yang terkorup di Indonesia gitu. Tetapi saat yang bersamaan politik elektoral kita di tingkat lokal juga menghadirkan hal yang sama, yaitu kepala-kepala daerah yang potensial ya memiliki kasus hukum dengan KPK lalu kemudian dijerat oleh KPK sebagai pelaku tindak pidana korupsi gitu. Dan khususnya kepada Bawaslu melalui Bung Bagja di malam hari ini, kita betul-betul harap akan lebih kuat melakukan pengawasan terhadap protokol COVID-19 ini gitu. Jadi supaya tidak terjadi pelanggaran yang menghantui, yang mengakibatkan ya salah satu tujuan dari pilkada kita. Jadi kan tujuan pilkada kita bukan hanya tujuan politik sekarang, tapi salah satunya seperti tadi disebutkan oleh Bung Tasto, tujuannya adalah menyehatkan masyarakat gitu. Jadi kan bagaimana pilkada 2020 sebagai bagian dari upaya untuk menyehatkan masyarakat dan menyehatkan ekonomi. Apa saja kira-kira pelanggaran yang perlu dan penting untuk kita waspadai jelang dan pasca hari H pelaksanaan pilkada. Pertama adalah pengumpulan massa yang melanggar protokol COVID-19. Saya sih menduga ya, Bung Bagja khususnya, mungkin akan ada tren yang makin kuat terhadap pengumpulan massa 3 hari sampai 3 hari ke hari H. Nah, yang kedua adalah kampanye terselubung diam-diam di masa tenang. Netralitas ASN yang makin tidak netral, ya, dan ketidaknetralan itu makin dilakukan secara terbuka. Gitu loh kira-kira itu. Tadi temuan yang disampaikan oleh Bung Bagja mengkonfirmasi bagaimana ASN kita sekarang makin terbuka memperlihatkan dukungan mereka kepada kandidat tertentu gitu. Makin terang-terangan, makin tidak yakin mereka, bukan tidak yakin, makin tidak peduli mereka pada sanksi yang akan mengancam mereka kalau mereka melakukan pendukungan terhadap para kandidat tertentu. Bang Burza ya, di dalam pilkada COVID ini memang ada beberapa yang kita hilang ya. Yang paling kentara sekali adalah partisipasi masyarakat kita ya, yang betul-betul agak sulit ya dilibatkan di dalam praktek pilkada 2020 masa COVID ini gitu. Jadi partisipasi masyarakat baik sebagai pemilih, baik sebagai relawan, baik mungkin sebagai penyelenggara ya. Saya Bung Burza, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.